Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menkominfo di sana, Wapres berkantor di IKN. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua. Kembali ke soal IKN. Memang masalah kita adalah ambisi Presiden Jokowi kemarin menggenjot ya di luar batas nalar bahwa Agustus 2024 akan ada 15.000 orang merayakan 17 Agustus dan Presiden sudah masuk di sana bulan Juni. Akhirnya apa? IKN-nya membawa sengsara. APBN diceburin di situ, banyak kontraktor harus menderita sampai hari ini. Karena apa? Mereka nggak dibayar. Mereka harus bayar karyawan, lalu tidak visible lagi proyeknya, banyak yang rugi. Kan gitu nih. Karyanya juga begitu. Jadi penderitaan semua yang ada di sana. Kemarin hujan sebentar di sana, itu bandara yang dibangun dengan gitu megah, lumpur semua. Di bagian dari IKN itu banjir, sampai ada buaya itu, rame itu di medsos. Jadi problem problem IKN ini adalah problem ketidakmauan membuat perencanaan yang baik. Perencanaan tunduk pada keinginan. Kemarin itu Bang Kani membangun IKN itu scattered. Di sana dibangun, di sini dibangun, di situ dibangun, di sini. Canberra itu tahun 1913 apa 17. Ya. Pada 1930 itu baru hanya parlemennya loh yang dipindah di sana. Kita mau dalam 2 tahun sudah presiden dan Menko masuk di sana. Which is tidak masuk akal. Nah itu problem utama kita kalau menurut saya. Nah sekarang bagaimana keadaannya? Kalau dari data dari Banggar yang kita dapatkan bahwa untuk tahun ini ya tadinya dengan pemotongan anggaran oleh Inpres nomor 1 tahun 2025 itu hanya sekitar 1,3 atau 1,4 triliun dari usulan 6 triliun ya yang disepakati pada undang-undang APBN kita ya. Dipangkas dari 6,4 triliun kalau nggak salah, dipangkas 4, sekian, tersisanya sekitar 1,3 triliun. Itu hanya cukup untuk maintenance apa yang sudah dibangun. Nggak bisa bayar kontraktor yang kerja yang carry over dari tahun 2024. Ya. Jadi itu bikin pusing. Nah, kalau benar tadi yang dikatakan oleh Pak Basuki, akhirnya kembali ke 6 triliun plus 8 triliun menjadi 14,5 triliun. Wajar orang bertanya, di tengah ruang fiskal yang terbatas dari pemerintah, di tengah tantangan ekonomi yang ada, perlu nggak kita ceburin ke sana 14 triliun? Saat jalan-jalan nasional kita terancam tidak terawat. Layak nggak? Kan itu yang menjadi problem kita. Ya bukan hanya ini persoalan filosofis, soal teknokratis, ini soal keputusan politik kalau menurut saya. Soal rasa keadilan juga. Karena bayangkan petani-petani itu tentu tidak akan mendapat bantuan saprotan nih pada tahun fiskal 2025. UMKM tidak akan dapat. Kan begitu nih. Tadi itu tol lautnya bubar jalan. Jadi sekarang tekanan itu terjadi kalau kemarin tahun lalu dengan deflasi segala macam, tekanan itu dirasakan oleh kelas menengah dengan cash dry out. Hari ini yang dihajar itu rakyat kecil. Dengan kejadian yang sekarang. Nah kemudian apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali aja lah ke mood awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta. Tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya. Dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun. Ya, 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang nggak dinikmati siapa-siapa? Di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat. Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis.
Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi apa namanya istilahnya, fakta brutalnya anggaran kita defisit loh. Sampai harus dipotong sana sini. Yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi. Siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi, Menteri Desa. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. Jangan. Yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari. Ya secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadi mau membangun 100 hektar, realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar, ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Kan gila. Gara-gara LPG 3 kg sudah 2 orang korban nyawa loh. 1 kelelahan dipanggang matahari, 1 ditabrak truk gara-gara nyari-nyari. Kemana bisa beli? Kan hal yang ini seperti ini. Persoalan kita adalah bagaimana Pak Prabowo bisa leluasa mengelola pemerintahan. Kalaupun dikatakan keberlanjutan, nggak semua yang salah harus dilanjutkan. Nggak semua yang kurang harus diteruskan. Mari kembali pada akal sehat. Nanti tanya Bung Rocky, akal sehatnya kayak apa sih soal IKN gitu loh. Kan ini yang paling penting bagi kita. Kita tidak menegasikan IKN, kita tidak mau itu mangkrak. Tapi jangan paksa kita, ya jangan suruh rakyat yang jadi korban karena anggarannya dipaksa untuk ke sana. Itu yang harusnya menjadi sangat fundamental. Saya sepakat dengan Prof. Andrinov tadi. Ini ya udahlah, hasratnya diturunkan, targetnya diturunkan. Pakailah yang sudah ada, makanya tadi saya menganjurkan. Udahlah, Gibran Rakabuming, wakil presiden kantorlah di sana. Dengan beberapa kementerian terkait. Yang berada dalam kendalinya atau penting. Rumah-rumah Menko itu ya udah jadi rumah menteri-menteri, kenapa harus Menko? Karena kalau enggak nanti hotelnya Pak Aguan juga rusak di sana. Yang 190 kamar. Enggak ada orang datang berurusan. Nanti rumah sakit yang direncanakan oleh Mayapada dan sebagainya itu gak jadi dibangun. Karena gak ada orang. Kan itu nih semua. Jadi kalau ditanya kalau tadi mau dibikin destinasi wisata, siapa mau pergi ke sana Pak? Mau dimakan buaya? Kalau hujan? Kan enggak. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu gak penting, ya mending berkantor di sana. Bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana. Selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat adat di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu, yang nikmati siapa sih? Nggak ada, sementara orang butuh di tempat-tempat lain. Untuk keadilan. Kalimantan Utara penuh tambang, penuh migas, segala macam. Cuma ada 2 pulau yang punya jalan yang benar. Kan kita rasionalnya harus ke sana kalau menurut saya. Sudahlah, kita tidak mau IKN mangkrak, tapi realistis lah. 14,5 triliun berlebihan kalau menurut saya. Ya, yang sudah ada kita utilisasi, optimalisasi, gunakan dengan baik. Perlahan-lahan kita bangun. Ya. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta nih ngawur nih, nggak jelas.
Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya, janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa, mari kita selesaikan masalah real yang ada, itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak enggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu. Pemilu masih jauh gitu loh. Ya jangan bikin orang panik terus. Kasihan Pak Prabowo. Makasih Bang Karni. Ini deh gue kasih cerita kecil-kecilan aja. Satu waktu saya ngobrol dengan seorang menteri yang bertanggung jawab terhadap IKN. Dia bilang begini, Rok, ini Jokowi minta progress report. Terus udah ngapain? Ya gue kumpulin menteri-menteri itu. Menteri teknik sudah selesai. Rapat di situ. Dia bilang kita sudah selesaikan rapat ini. Presiden menunggu progress report. Sudah kita kirim. Officially sudah terkirim laporan progress report itu. Dia bilang, sudah tanya sama peserta rapat. Itu udah kirim ya formalnya. Sekarang di antara kalian, di antara kita, siapa yang percaya IKN itu akan jalan? Ngakak semua tuh. Itu satu cerita. Cerita kedua. Saya pergi ke Luwuk. Masuk ke Poso, Danau Poso tuh. Karena mesti backup LSM pro lingkungan di situ. Oke. Datang pengusaha. Dia bilang, Pak Rocky, saya eksportir kerikil ke IKN. Dan kamu betul. Ya. Dari Poso itu. Ya Poso, Palu segala segitu. Pinggiran itu. Dan kamu betul. Dia berhasil. Berhasil rugi 20 miliar belum dibayar. Kerikil. Saya kasih aja parsial-parsialnya tadi. Beberapa waktu lalu saya pergi ke Taman Bunga Nasional di Malang, Batu Malang. Taman bunga yang bagus betul peninggalan Belanda. Kepala desa bilang begini ke saya. Kami mensuplai semua bunga ke IKN. Diambil dari Batu Malang rupanya, bunganya bagus-bagus. Terus apa masalahnya Pak? Sampai sekarang kami nggak dibayar. Taman bunga itu, kebun bunga itu dimiliki oleh 15.000 rakyat dalam bentuk koperasi. Ditipu. Jadi kalau saya bertanya misalnya, IKN itu simbol apa sebetulnya? Satu-satunya simbol yang ada dalam sejarah manusia, ambisi yang kemudian berantakan adalah Babilonia Tower. Tower of Babel itu. Kita tahu di dalam cerita itu, pertanyaannya, apakah menara Babilonia itu runtuh karena kedunguan? Dungu artinya tidak bisa lagi bercakap-cakap karena bahasanya diocak-acik oleh satu kekuatan. Atau dia runtuh karena ambisi itu. Runtuh karena kedunguan atau runtuh karena kepungahan. Saya akan balik ke situ lagi dulu ya. Saya balik lagi ke IKN tadi itu. Kenapa dari awal saya nggak percaya pada IKN? Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain tuh. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kalau ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Tanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud.
Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Ya ini begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya nggak percaya ya. Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu masih terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih wali kota yang terus-menerus didampingi oleh Andrinov. Pemindahan pasar itu. Saya cerita lagi nih, nih ngoceh-ngoceh di sini. Atau saya kasih kuliah di UNS 11 Maret. Saya lagi kasih kuliah, tiba-tiba masuk notes kecil. Bung, pakai bung. Setelah kasih kuliah kita mau ngobrol ya. Itu Jokowi masih wali kota loh itu. Oke. Saya kasih kuliah, saya tanya mana yang mau ngomong. Mau bicara apa? Metodologi, teori? Bukan, kami bukan dosen. Saya pikir dosen. Ternyata beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang, saya lupa namanya. Yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat pada waktu itu. Anggota komite sentral PKI. Masih hidup waktu itu. Namanya, apa namanya? Pak Kari tahu ya? Rewang. Nah, ini gue cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia utus anak buahnya, muridnya itu. Jadi kenapa begini, Pak Rewang mau cerita. Gini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Ya. Dia masih hidup waktu itu, kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal tuh Pak Rewang. Karena saya ini pemimpin rakyat. Saya tahu watak rakyat, bahkan rakyat Solo. Rewang yang adalah pemimpin rakyat, bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong. Dia bukan rakyat. Kenapa? Jokowi pastikan bahwa pasar itu akan pindah. Dibuat sedemikian rupa, diskusi 1 bulan penuh di depan rumahnya dia itu. Padahal sebetulnya, selama dia berdiskusi, oligarki Solo itu udah lakukan namanya ya under table transaction uang. Yang dia pindah. Jadi udah disogok dulu, Jokowi bilang, bikin panjang ya diskusinya. Kira-kira begitu. Cerita 1 bulan kan pers semua Jokowi nego segala macam itu. Dia pastikan bahwa tidak akan ada lubang bolong di Solo. Malam ini lubang, besok pasti tutup. Itu bukan APBD. Dia tinggal telepon satu oligarki di situ, tutup selesai. Jadi Anda dari awal, ya kalau saya cerita dari awal mungkin Anda, saya tahu dari awal itu. Jadi sekuensi pengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat, saya ngakak-ngakak, ini pasti nipu. Tetapi begitulah, disirap kita untuk memuliakan seorang yang memang, ini Jokowi, dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun, banyak orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Karena nggak ada yang memberitahu bahwa dia tidak tahu. He is riding the tidal wave of stupidity. Your stupidity. Itu yang terjadi. Dan saya mau terangkan, saya nggak ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Kalau dendam kagak. Kaisang ulang tahun, Kaisang kawin, keluarga Jokowi undang saya bahkan masuk VIP. Nggak perlu nunggu kayak Anies Baswedan nunggu siang hari. Saya yang malam hari langsung lewat situ kan. Jadi saya nggak ada urusan dengan itu tuh. Jadi terus menurut saya mau baca itu, ini apa keadaan itu. Jadi kalau sekarang, ya memang yang kita mau bicara ini mau diapain tuh. Kalau soal kebohongan itu berseri kebohongannya. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi usulan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai, bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Dijaga langsung oleh Gibran. Masalahnya Bung Rocky, kebanyakan kabupaten kota di sana tidak termasuk daerah apa namanya itu konversi. Jadi malah mereka nggak nikmati tuh walaupun dari sana gasnya. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Yunto anaknya itu. Kenapa begitu? Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor Wapres. Kan udah ada kota lapor Wapres. Jadi coba kita lengkapkan kedunguan ini. Terima kasih.